Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir dengan tema Dicintai dan Diberkati Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saudara, puji Tuhan, hari ini ya kita ada bersama-sama, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan tema hari ini adalah yang dicintai dan yang diberkati. Siapa yang mau dicintai Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua amin, amin, amin ya. Kalau dicintai, diberkati Tuhan itu semua mau. Amin, yes, saya mau. Tapi saudara, ya, firman Tuhan itu ya selalu kalau kita berbuat dosa, ya, Tuhan itu tidak ada syarat. Kita datang minta ampun, kita diampuni. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tapi mujizat, ya, Tuhan dalam hidup kita tuh bersyarat. Kalau kita mau menjadi orang yang dicintai, diberkati Tuhan, ya, ada syaratnya. Dan kita mau lihat sekarang, mari kita buka bersama Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ini firman, ini ayat yang dikasih ya dari tema ini, saudara. Amsal 3 ayat 3 kita baca bersama dengan suara yang keras ya. Amsal 3 sampai ayat yang keempat, 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4 baca bersama. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat ini wow enggak? Wow. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kita semua tentu ingin dihargai, ya Pak ya. Nggak usah bilang tidak, ya. Nggak usah sok rohani, ya. Saya nggak mau dihargai Bu, ya. Padahal kalau ketemu orang di mana, itu ya ketemu saya, dia kok nggak senyum, ya. Semua manusia itu pengen dihargai. Itu sudah sifat dasar manusia. Kita nih pengen dihargai, orang tua pengen dihargai sama anak, ya. Semua kita ini pengen dihargai. Kalau kita pengen dihargai manusia, ya itu biasa saudara, dihargai manusia. Tapi ayat ini berkata, kita ini mendapat penghargaan dalam pandangan Allah, Tuhan, dan juga manusia. Saudara, kalau kita mendapat penghargaan di mata Tuhan, wow, itu luar biasa enggak? Saudara merasa itu biasa saja? Ini jemaatnya kok tenang teduh ya, tidak berekspresi gitu ya. Ditanya diam aja gitu ya, ngeliatin aja. Saya pikir nih, ini bengong, ngerti atau terpesona dengan saya? Atau bagaimana ya saudara? Saudara mendapat penghargaan, dihargai oleh Tuhan, itu wow enggak? Bukan cuma wow, 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 wow. Wow-nya 3 kali ya, belajar sama saya bilang wow, wow, wow. Nah gitu dong. Saudara, kita dikatakan mendapat penghargaan di mata Tuhan. Wow, kalau kita dihargai Tuhan itu seperti apa saudara? Kita dihargai manusia aja, kita terima fasilitas yang begitu luar biasa loh. Iya loh, kita kalau dihargai manusia terima fasilitas nggak? Iya. Tapi ya kalau kita mendapat penghargaan di mata manusia saudara,
Lebih lagi kalau kita dapat penghargaan di mata Tuhan. Jangan cari hanya penghargaan di mata manusia, karena untuk mendapat penghargaan di mata manusia orang bisa pencitraan. Ya, penghargaan di mata manusia saja itu pret. Banyak orang hari-hari ini manis di depan, ya, manis di mulut tapi di belakang lain. Apalagi hari-hari ini banyak penjilat-penjilat. Mungkin di Semarang tidak ada, kan orang Semarang itu luar biasa semuanya. Ya, halus, lembut, ya, nggak usah memuji diri, sombong loh. Baru dibilang itu udah tepuk tangan semuanya, kelihatan ya. Mendapat penghargaan di mata Tuhan, wow, saudara bisa bayangkan fasilitas surgawi yang akan saudara dapatkan ketika Tuhan menghargaimu. Tapi di sana dikatakan syaratnya, ayat yang ketiga, coba kita balik sama-sama. Itu akan terjadi ketika ayat yang ketiga berkata, janganlah kiranya apa? Kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Kenapa bangsa Israel itu selalu mengalami penghukuman ketika mereka beralih setia, ketika mereka berubah setia dari Tuhan? Hidup mereka terhukum, mereka masuk di dalam penghukuman. 40 tahun mereka berputar di padang gurun, bahkan satu angkatan mati semua di padang gurun. Tidak diizinkan menginjak tanah perjanjian. Kenapa? Karena berubah setia dari Tuhan. Saudara, apa yang menyebabkan orang bisa berubah setia? Yang pertama tentunya karena penderitaan. Banyak manusia itu nggak tahan menderita. Banyak orang itu nggak kuat ketika mengalami pencobaan. Ya, melihat sesuatu di depan mata yang lebih indah, tinggalin Tuhan. Itu kisahnya bangsa Israel. Kenapa ditulis dalam Alkitab? Firman Tuhan berkata, perjalanan tentang bangsa Israel ditulis untuk memperingatkan kita yang berada di akhir zaman ini, supaya kita mengambil nilai pembelajaran dari kehidupan bangsa Israel. Mereka itu kalau senang, wah, memuji Tuhan. Nanti saudara, nggak ada air, mengutuki Tuhan, nggak ada makan enak di padang gurun. Mereka bilang sama Musa, kenapa kamu bawa kita keluar ke sini? Kita mending mati kelaparan, kita mending mati di Mesir, jadi budak di sana nggak apa-apa, tapi kita makan enak. Daripada engkau bawa kami harus melalui padang gurun ini dan kita nggak bisa makan enak. Itu bangsa Israel ketika mengalami tekanan penderitaan, mereka itu berubah setia. Tapi ketika ada makanan enak, puji Tuhan, haleluya, engkau baik Tuhan. Habis itu dia balik belakang bilang, bercanda. Ya, begitu tuh manusia, agak-agak mirip sama kita kan. Yang namanya kasih dan setia itu diuji ketika kita mengalami penderitaan. Ketika engkau mengalami penderitaan aniaya, dengan air mata engkau berkata, Tuhan engkau baik. Itulah saudara tingkat tertinggi dari kasih dan setia kita kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bisa setia kepada sesama kita kalau sama Tuhan kita tidak setia, omong kosong. Tuhan bilang gak mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau orang yang di depan matamu saja engkau lihat, kau tidak kasihi. Belajar mengasihi. Bagaimana suami bisa mencintai istri dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, kalau si suami ini mencintai Tuhan. Amin. Makanya tolak ukurnya Tuhan. Anak muda, jangan kau pacaran dengan orang yang gak takut Tuhan, gak cinta Tuhan. Makan itu cinta. Saya selalu berkata, cinta itu pret. Ya. Makanya cari yang mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Tapi kalau dia nggak mengasihi Tuhan, sekaya apapun, seganteng apapun, ngomong aja pret. Ya, nggak ada itu, bohong. Karena di dalam pernikahan cinta itu akan diuji.
Ya, cinta harus berubah menjadi kasih. Kenapa saya bilang cinta itu cinta itu menuntut. Kalau yang dituntut masih ada, masih cinta. Tapi kalau yang dituntut sudah nggak ada, ya udah nggak cinta dia. Beda dengan kasih. Kasih itu cenderung memberi, tidak pernah menuntut. Karena itu Alkitab bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana kita bisa mengasihi dan punya kasih setia? Ya, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Barulah engkau bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dosa angkat tangan yang tiap hari marah-marah. Di sini ada bapak-bapak, ya, tiap hari marah terus, nggak pernah senyum, di rumah marah saja, mukanya ketekuk, jelek, tuwe. Orang tuh kalau nggak senyum mukanya tuwe, ya, bertobat. Lihat kanan kirimu, ada yang nggak senyum nggak? Ya, bilang tuwe kau. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, kalau kau rajin tersenyum berbuat baik, firman Tuhan bilang mukamu berseri-seri. Kayak saya ini loh. Masalah buat lo. Kalau Anda tiap hari marah-marah, cek ya, pasti banyak setan di hatimu. Saudara ngaku atau tidak, saya yang ngomong ini. Ya, setan itu suka tinggal dalam hati orang yang marah-marah. Ya, tapi setan gak suka sama orang yang penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dalam sorga, sorga itu kan bukan nanti kau mati kau masuk sorga, kelamaan. Tuhan mau kita masih di dunia ini, kita hidup dalam sorga. Latihan memang hidup di sorga, latihan memang sekarang ada di dunia ini. Sorga itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi saudara mulai belajar sekarang latihan hidup di sorga, supaya nanti kau tidak salah. Di sorga nanti kau marah-marah, kau berantem, kau maki-maki orang, malah malaikat bilang, kenapa kau ada di sini? Bukan tempatmu di sini. Karena kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu kerajaan Allah. Bukan soal mobil mewahmu, bukan soal jumlah depositmu, bukan soal rumah mewah, tapi kerajaan sorga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan setan sebaliknya, neraka itu ya dosa, marah-marah, stres, galau.com. Orang yang tiap hari stres, marah-marah, galau, Anda sudah berada di neraka sekalipun Anda masih ada di dunia. Jadi kaya itu bukan tolak ukur orang itu diselamatkan. Ya, tolak ukur orang sudah diselamatkan, mengalami sorga di bumi, itu dia hidup yang pertama dalam kebenaran, ada damai di hatinya, ada sukacita di hidupnya. Bilang amin. Jadi kalau kau suami istri tiap hari kau ribut di rumah, berantem, itu banyak setan di rumahmu. Jangan-jangan kaulah setannya. Ya, maaf ya, Bapak siapa suruh Bapak undang saya ke sini, Pak. Memang khotbah saya begini ya, jadi nggak diundang juga nggak apa-apa nanti. Ya, apa itu khotbah kok setan-setan? Memang bener, nggak usah diperhalus-halus lagi sekarang orang Kristen itu. Kebanyakan khotbah yang enak-enak, halus-halus, nggak tobat-tobat. Jadi kita to the point saja. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Jangan jadi setan, saudara. Ya, kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu surga. Tapi orang yang kehilangan damai sejahtera, sukacita, nah saya dulu waktu belum bertobat, aduh saudara, saya hidup tidak ada damai. Makanya benar, bukan soal kaya, orang diberkati itu bukan soal uang. Jangan kau pikir, oh saya ini kaya berarti diberkati Tuhan. Sorry. Ya sorry, malah Alkitab bilang orang kaya itu susah masuk surga. Ya susah, kenapa? Orang yang diberkati Tuhan itu dia hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Walaupun dia miskin, ada damai di hidupnya, ada sukacita, itu surga. Saya banyak ketemu orang kaya-kaya di Jakarta.
Senyum susah. Memang biasa orang kaya itu susah senyum. Ya, saya enggak tahu kenapa kalau ketemu shalom Pak, shalom. Senyumnya sedikit aja, langsung balik lagi. Enggak tahu kenapa ya, mungkin takut wibawanya jatuh. Kalau dia tersenyum gitu mungkin jatuh wibawa, padahal kan jatuh tinggal pungut lagi, susah amat sih. Ngapain sih jaim, jaga image ya? Nggak usah, hidup ini biasa aja. Sebaliknya saya kalau lewat di pangkalan ojek, itu tukang ojek ketawa kebahak-bahak, mulutnya terbuka lebar-lebar. Jadi saudara, kadang-kadang saya bilang sama suami, jadi lebih bahagia mana ya? Orang-orang kaya yang kita lihat di gedung mewah itu senyumnya diatur, semua diatur. Atau itu tukang ojek dia yang di pangkalan ojek. Engkau kaya, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Itu neraka loh. Memang setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti jadi. Kenapa kau tertawa? Pertanyaan saya, sudah aneh kau saudara? Amin. Bagaimana enggak aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus tidak merokok lagi. Amin. Masih ada yang merokok di sini? Tidak usah angkat tangan. Saya bisa lihat muka-mukanya dari sini yang merokok ini. Kenapa? Di kepalamu ada asap. Bertobat. Ya, aneh, jadi aneh. Dulu marah-marah, sekarang nyanyi-nyanyi. Amin. Harusnya begitu. Dulu sebelum terima Yesus pelitnya melitit. Ya, lipetannya mantap. Pokoknya begitu uang masuk dalam nama Yesus tidak keluar-keluar. Pakai ayat lagi, dia tengking lagi. Setelah terima Yesus, jadi pemurah, tukang memberi, suka menabur. Kenapa kalau ngomong menabur mukanya tegang semua? Ya, amin, amin. Ada keanehan yang terjadi. Ada perubahan yang terjadi. Jangan sebut dirimu Kristen, pengikut Yesus kalau hidupmu belum berubah. Gampang aja tahu kita ini benar-benar Kristen yang sejati. Ya lihat, berubah nggak hidupmu? Kalau belum berubah berarti engkau belum jadi Kristen. Ya ada saatnya memang Tuhan izinkan supaya iman dan kasih kita kepada Dia itu teruji. Bagaimana seseorang dibilang setia? Kalau kita bertahan sampai di garis akhir. Amin. Ya, pernikahan itu akan dibilang setia kalau kita ini suami istri bertahan. Ya, tidak selingkuh. Saya percaya di Semarang ini jarang yang selingkuh ya. Atau ada? Banyak enggak? Enggak ada lah ya, orang Semarang itu semua manis-manis ya. Jakarta banyak, di sini enggak ada lah, enggak ada yang ngaku. Ya, saudara, kesetiaan itu teruji, makanya janji nikah pun diucapkan kan. Aku berjanji mencintai suamiku dalam keadaan sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya. Itu ada di janji nikah. Tapi sekarang banyak orang itu ya menyia-nyiakan pernikahan. Jaga saudara, engkau tidak mungkin setia kepada Tuhan kalau engkau itu dalam rumah tangga saja saudara ya tidak menghargai istri, tidak menghargai suami, tidak mencintai suami. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi suami dan mengasihi. Saya banyak layani sekarang. Bahkan kemarin ada yang ngomong, Bu, suami saya berselingkuh. Berdoa, Bu, jangan putus harapan, berdoa, Bu. Udah berdoa, tiba-tiba dia tanya saya, Bu, saya dapat suara Tuhan. Apa Tuhan bilang? Tuhan berkata, engkau harus melakukan kehendakku, anakku. Kehendakku adalah kau ceraikan suamimu dan kau akan menikah dengan laki-laki lain. Saya bilang, ini Tuhan yang mana yang ngomong begitu ya? Hati-hati loh saudara, beda tipis antara suara Tuhan sama suara setan loh. Ya, saya bilang, Bu, itu sesat, itu setan, Bu. Kau akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, tapi istrinya itu tidak baik sama suaminya. Jadi dia juga akan bercerai dan kalian berdua akan menikah.
Ih, enak sekali ada Tuhan begitu ya. Sembarang saudara. Kesetiaan itu, setia sampai akhir, kasih dan setia dalam segala keadaan. Hari ini saya melihat bagaimana karya Tuhan di hidup saya. Ketika saya terus setia mengikut Dia tanpa kompromi, mencintai Tuhan sampai di garis akhir, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, jangan mengkhianati Tuhan. Jangan saudara pikir murtad itu berarti meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, saya pindah agama itu murtad. Enggak, banyak orang masih di dalam gereja tapi dia sudah murtad dari Tuhan. Waktu engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan, waktu engkau meragukan Tuhan, engkau sudah murtad secara rohani. Duduk di gereja tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan pikirannya. Alkitab bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan kepintarannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar setia sampai di garis akhir. Buka bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 saudara. Firman Tuhan berkata di sana, Yakobus 1 ayat yang ke-12 ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kesetiaan teruji sampai pada garis akhir. Jangan pernah engkau menyangkal Tuhan. Jangan pernah engkau menolak Tuhan dalam hatimu. Bertahan di dalam pencobaan. Sekalipun sulit, percaya saudara. Saya ini bukan cuma ngomong, saya sudah melihat, saya sudah membuktikan kasih setia Tuhan itu dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menyertai dari yang 1 tahun saya jalani hidup di kos-kosan. Setelah itu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Berat hidup, berat saudara. Saya pernah merasakan hidup di satu titik terendah, tidak punya uang 1 sen pun, tidak punya 1 orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran. Dan disitulah hanya benar-benar saya bergantung kepada Tuhan. Seringkali Tuhan harus buat kita ini nggak bisa lagi kemana-mana, hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, ketika saya hanya memang bergantung kepada Tuhan, di situ saya baru melihat Tuhan itu nyata. Dia ada saudara. Tuhan itu hidup. Kalau saya cerita kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan, itu saya nggak bisa ngomong. Tuhan itu ada dan Dia nyata. Makanya alami Tuhan. Setia kepada Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budimu. Ya. Dan di dalam kasih itu pasti ada komitmen. Amin. Ya, dalam kasih itu ada komitmen. Enggak ada orang nikah bilang begini, kita nikah ya. Kalau sudah enggak cocok, kita pisah ya. Kita nikah ya. Enggak, kasih itu ada komitmen di dalamnya. Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang bertahan sampai pada garis akhir. Kalau kita ini hanya mengasihi tanpa kesetiaan, itu percuma. Ya, tapi bertahan sampai di garis akhir, itu yang Tuhan cari. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi biarlah Tuhan dapati hati kita ini tetap percaya kepada Dia. Tapi saya percaya setiap ujian iman yang kita alami, itu ada nilai, ada bobot ilahi di dalamnya. Ada nilai pembelajaran yang itu tidak bisa dunia berikan saudara. Engkau nggak bisa beli itu dengan uang. Karena itu jalani setiap proses di hidupmu, bertahan sampai di garis akhir. Sepahit apapun yang kau alami sekarang, bilang Tuhan, aku mau bertahan mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanku. Saudara, Alkitab berjanji kalau engkau setia sampai akhir, engkau akan mendapat penghargaan di mata Tuhan dan di mata manusia. Kita percaya Dia Tuhan yang berjanji, tidak ada satupun yang Dia ingkari.
Coba kita kembali ke Amsal 3 tadi, saya minta imam musik untuk bersiap. Amsal pasal 3 tadi, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, baca lagi bersama-sama. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Engkau akan menerima kasih dari Tuhan dan penghargaan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir dengan tema Dicintai dan Diberkati Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada malam hari ini mari kita kembali mau merenungkan firman Tuhan, dan judul bacaan dari Mazmur pasal 118, nyanyian puji-pujian. Ayat yang pertama, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam pribadi lepas pribadi, kita percaya bahwa kita harus patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Kesetiaan Tuhan sungguh melebihi segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat yang kedua Dia katakan, biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Orang Israel mengagumkan kasih setia-Nya dalam hidupnya, karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bap Mama yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman ini dia mengajari kepada kita bahwa biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Dalam kehidupan kita, kasih kita manusia terbatas. Kasih Tuhan, Dia melebihi segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam ayat yang kedua Dia katakan, biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dalam pribadi kita katakan Tuhan itu selalu baik kepada setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hidupnya diberkati, dan apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Dalam Pemazmur 118 ayat yang ketiga, kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bila dengan kasih kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita memilih kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, bahwa Dia baik dan selalu senantiasa baik terhadap kita. Dalam ayat yang keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Orang yang hidup dan takut akan Tuhan selalu berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan dibela oleh Tuhan, dan dia dijaga oleh Tuhan. Dia dikawal oleh malaikat Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga di dalam ayat yang kelima dari Mazmur pasal 118
Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan selalu memberi jawaban bagi kita. Kita merasa lega karena pertolongan Tuhan. Pertolongan keluarga kita terbatas. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Sehingga dalam kehidupan kita percaya bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu menemukan kita, selalu memberikan kelegaan kita, sehingga kita merasa lega dalam pertolongan Tuhan. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan selalu di pihak kita. Tidak ada yang melawan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan yang melakukan yang adil dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Sehingga di dalam ayat yang ke-7, Tuhan di pihak penolong. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Di dalam ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kita berlindung kepada Tuhan daripada kita menaruh harapan kita kepada manusia. Dalam ayat yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Di dalam kehidupan kita, situasi apa yang kita hadapi, kita percaya musuh dan setru kita, mereka akan rendah karena Tuhan lebih besar untuk menghadapi mereka. Mari kita berlindung pada Tuhan. Kita percaya bahwa kita bersama Tuhan, kita pasti menang. Dalam ayat yang ke-10, Bapak, Mama, saudara sekalian, di mana dia katakan, segala bangsa mengelilingi aku, demi Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ternyata musuh akan mengelilingi kita. Kita percaya maju bersama dengan Tuhan, mereka akan mundur dan mereka tidak bisa berdaya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita pasti akan menang. Di dalam ayat yang ke-12, mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di dalam ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Di dalam kehidupan kita, musuh akan mendekatkan diri, mengerumuni kita, tetapi Tuhan menolong kita. Pasti kita tidak akan jatuh, karena kita percaya bahwa Tuhan memandang musuh, musuh akan mundur. Mereka tidak bisa berdaya. Dengan demikian, firman Tuhan menguasai hidup kita. Di dalam ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ternyata lewat firman, dia katakan Tuhan itu adalah kekuatan. Tuhan itu adalah mazmur. Dan ia telah menjadi keselamatan. Tuhan itu penolong yang setia. Dia selalu menolong kita. Sehingga ayat yang ke-15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dalam ayat yang ke-16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Di dalam ayat yang ke-17, aku tidak akan mati, tetapi aku hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan.
ternyata musuh-musuh kita akan mundur, musuh-musuh kita akan lemah, dan tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga, karena kita maju bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Kita tahu pasti kita akan menang bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-18, Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku ke tangan maut. Tuhan menegur, menasihati. Dalam firman, Dia menegur, Dia menasihati. Beda dengan firman, malam hari ini kita pulang dan kita mau menjadi pelaku firman. Kita menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita pasti akan menang. Mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.